ibu-ibu. Pagi. Pripun kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak dikumpulkan tentang Driane Ibu Dian. Tenang anak penyuluhan ya. Kula sarang teman-teman kan lagi sekolah kuliah S1 kebidanan ya. Ada tugas sing dosen penyuluhan ya Bu ya. Barangkali tetangga pada nama dikumpulkan apa sih? Penyuluhan lansia ya kuliah ya. Nanti akan dibacakan materinya ya oleh Ibu Dian Cahyati. Nah, perkenalkan dulu ya Bu ya, saya moderator Liana dan ini pemateri Ibu Dian Cahyati. Ada yang bagian medis yang tadi Nancy, Ibu Intan, dan sebagai video yang memvideo operatornya Ibu Mita. Maka Ibu Dian untuk pematerinya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya Bu ya. Di sini dikumpulkan ini fungsinya atau manfaatnya untuk memberikan penyuluhan lansia ya Bu ya. Lansia itu ada yang tahu nggak lansia itu Bu apa Bu? Belum tahu. Lanjut usia. Ya betul. Lansia itu kepanjangan ya Bu ya. Lanjut usia, tapi nanti ada bagian-bagiannya. Ada yang umur berapa dari umur berapa, ada yang termasuk pralansia, lansia, terus usia lanjut yang resiko tinggi ya. Nah nanti di sini ini sebetulnya hanya perwakilan saja Bu dikumpulkannya ya. Ini udah ada berapa orang nih? Ada 10 orang ya kayaknya ya, lebih ya. Minta waktunya sebentar ya Bu ya. Mohon maaf yang lagi jualan, yang punya kesibukan ngurus anak, jemput anak sekolah, diminta waktunya sebentar untuk kumpul ya Bu ya. Langsung aja ya Bu ya. Lansia ya Bu materinya ya. Nah, kelihatan Bu gambarnya Bu? Ya. Kelihatan ya? Kalau secara alami, proses menjadi tua itu dapat mengakibatkan seseorang akan mengalami kemunduran fisik ya Bu ya, terutama fisik mah sudah pasti ya Bu ya. Mental, spiritual, ekonomi dan sosial. Kalau meningkatnya jumlah lanjut usia itu merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan kesehatan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatkan umur keharapan hidup yang dapat menjadi tantangan bagi lanjut usia itu sendiri. Secara alami sosial, makin tambahnya usia seseorang, makin banyak mengalami permasalahan fisik, mental, spiritual, ekonomi, sosial. Ya Bu ya, fisik terutama kalau usianya udah lanjut kan otomatis ada saja perubahan fisiknya, entah itu lara beyekan, lara boyok ya, landas sepuyeng ya Bu ya. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar itu pada usia lanjut, masalah kesehatan. Biasanya tensinya tinggi, tapi nggak semuanya ya Bu ya, ada juga yang rendah ya. Terus akibat proses penuaan dan terjadi kemunduran fungsi-fungsi sel-sel tubuh ya, yang namanya sudah usia lanjut, jadi fungsi-fungsi di dalam tubuh kita juga sudah mengalami penurunan ya Bu ya. Terus nah agar tidak terjadi penurunan itu perlu upaya untuk meningkatkan kesehatan yang sudah dimulai semenjak dalam kandungan sampai memasuki usia lanjut untuk menjadi yang lansia tetap sehat dan aktif ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, ibu-ibu di sini insya Allah masih bisa aktivitas semua ya Bu ya. Nah ini ada pengertian lansia yang tadi tuh disebutkan tuh ya Ibu Soli ya. Lansia itu lanjut usia, seseorang yang sudah memasuki usianya 60 tahun atau lebih ya. Di sini usianya rata-rata berapa Bu? 60 tahun. 50 ke atas ya. Iya nggak apa-apa. Nah, ternyata lansia tuh Bu dibagi menjadi 3 golongan ya Bu. Ada yang pralansia, ada lanjut usia, kemudian kelompok lansia resiko tinggi. Nah, kalau pralanjut usia itu usianya dari 45 sampai
usianya lanjut itu dari 60 sampai 70. Kalau udah 70 ke atas itu termasuknya kelompok lansia yang resikonya tinggi, ya Bu ya. Terus di sini perubahan yang ada di lansia yang dialami biasanya kayak penurunan sistem kerja, entah itu dari produksi, jantung, ginjal, gigi, paru-paru, ya Bu ya. Nah, kalau penurunan sistem kemunduran fungsi hati, ginjal, itu kan nanti mempengaruhi proses buang air kecil. Makanya kalau orang sudah lanjut usia, kenapa kok kayak sering ceret-ceret pipis ya Bu ya? Itu karena memang fungsi ginjalnya sudah menurun ya, saraf-sarafnya. Kemudian gangguan keseimbangan sehingga mudah jatuh. Kadang kita kalau lagi jalan kayak Bapak Ija ya, makan di sawah, ilokan kunyil tiba-tiba limpang tiba ya, itu namanya sama kemunduran dari segi keseimbangan tubuh. Kemudian sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terkena infeksi ya. Kemudian gangguan sistem pencernaan sehingga mudah terkena diare maupun susah BAB ya. Nah, di sini perubahan mental pada lansia. Saat menginjak usia lansia, berbagai kondisi yang dialami kayak rentan kena penyakit, kehilangan teman-teman seusia, kemudian dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya ya. Tapi untuk sekarang mah ibu biasanya ada perkumpulan ya. Jadi ada kelompoknya tuh Bu yang usia lansia, jadi enggak yang kehilangan teman ibu ya, malah lebih memperbanyak teman. Kemudian lansia merasa biasanya akan mengalami gangguan cemas, panik, stres, trauma jika tidak ditangani. Akibatnya nanti lebih buruk atau bisa berakibat depresi ya. Yang harus dipersiapkan menginjak usia lansia. Nih Bu, yang pertama ya Bu, menerima keadaan, optimis, meningkatkan hubungan suami istri, silaturahmi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Kemudian mempersiapkan tempat tinggal, mempersiapkan dana pensiun, meningkatkan kesehatan dengan perilaku hidup sehat dengan gizi seimbang. Ada yang ditanyakan Bu sampai sini? Ada yang kurang jelas? Takut beli. Perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya hal kecilnya gampang ya Bu ya, cuci tangan. Jadi cuci tangan sebelum kita makan, setelah kita makan, atau setelah kita dari kamar mandi ya. Kemudian aktivitas fisik ringan Bu, kayak seperti berjalan. Kalau berenang mah jarang ya Bu ya, paling untuk jalan-jalan kayak naik sepeda. Itu ya sebenarnya berenang. Teman masih di laut sembarangan. Ya, kalau di laut juga bisa untuk berendam air garamnya tuh ya Bu. Aktivitas fisik dilakukan kurang lebihnya misalkan 30 menit sehari dengan intensitas 3-5 kali dalam seminggu ya. Senam lansia dapat dilakukan dengan pelatihan untuk menjaga fleksibilitas otot, kemudian keseimbangan. Yami ya yang sering senam ya. Bagus Bu. Keselamatan itu utama pakaian dan alas kaki yang nyaman dan menunjang agar gerakan kita gampang, lebih mudah untuk melakukan aktivitas ya Bu. Kemudian selalu ikuti anjuran petugas kesehatan jika ada keluhan setelah melakukan aktivitas fisik ya. Nah, untuk perilaku hidup bersih dan sehat lansia, ada kembangkan hobi sesuai dengan kemampuan. Misalkan hobinya apa? Memasak, kalau apa kembangkan Bu. Bersepeda, boleh juga ya. Nyetrika juga sama, itu olahraga ya Bu. Ngelempitin baju olahraga ya. Tapi itu olahraganya untuk Penting satu baik. ya. Kemudian yang hobinya traveling, jalan-jalan juga boleh. Hubungi agen perjalanan yang memberikan layanan bagi warga. Kemudian mengasah otak seperti kayak
bermain catur, mengisi teka-teki silang, membaca buku mah jarang paling ya Bu ya. Paling bertukar pikiran sama tetangga ya Bu. Ya. Nah, untuk makanan bergizi seimbang, makanan lunak membantu ibu-ibu lansia dalam menelan makanan seperti pisang, ubi, singkong, direbus halus, mengkonsumsi biji wijen dan biji bunga matahari bisa meningkatkan saraf otak dan kaya akan kalsium. Terutama ini ya Bu ya, minum air putih 8 gelas sehari ya. Itu yang harus ditingkatkan. Jadi biar metabolisme badannya lancar. Kalau kita kurang air putih, kurang minum, nantinya berefek bisa ke gangguan sistem pada ginjal kita ya Bu ya. Minumnya akan banyak putih. Ya, nggak apa-apa minumnya banyak, nanti mimpi sering juga itu yang normal ya Bu wajar. Kalau untuk menunya mah Bu, ya ibu juga udah pada tahu ya Bu ya, pasti ya kalau untuk makanan sehat gizi seimbang. Coba sebutin apa aja Bu? Ada yang tahu? Ya. Terus? Iya. Ikan. Ya betul. Terus? Macam Yang salah satunya itu daging, tapi yang nggak suka daging juga. Kayak akan protein, telur ya. Jadi untuk meregenerasi sel-sel otot kita yang sudah mulai menurun ya. Nah, kemudian cek kesehatan. Cek kesehatan di sini untuk mendeteksi secara dini. Takutnya kita ada yang terkena hipertensi, stroke, kemudian penyakit jantung. Jadi biar ketahuan. Jadi biar kalau misalkan sudah kedeteksi sejak awal, sejak dini, jadi pengobatannya pun lebih awal. Jadi untuk resiko ke depannya, gejala yang lebih buruknya itu bisa segera ditangani ya Bu ya. Kemudian cek kesehatan gigi dan mulut. Biasanya usia-usia segini memang untuk mengunyah, terus giginya sudah mulai pada iya pada bolong ya Bu ya. Jadi untuk makan itu susah. Kadang makannya tahu juga suka nyelit, itu bikin sakit ya Bu ya. Kemudian cek lingkar perut untuk mengukur lemak, karena kalau yang lemaknya terlalu berlebih juga itu nggak baik juga untuk kesehatan ya. Cek kadar gula darah. Nah di sini ada yang sering nggak cek gula darah? Ada nggak? Yang gula darahnya tinggi? Ada nggak? Tensinya. Kalau gula darahnya tinggi itu biasanya yang sering konsumsi manis, minuman kemasan yang manis, terus makan gulanya yang terlalu berlebih, ditambah faktor keturunan ya, faktor keturunan tinggi ya. Nah di sini gangguan gizi pada lansia itu berupa obesitas yang kayak tadi disebutkan tuh ya Bu, yang mengukur lingkar perut itu biar ketahuan ibu-ibu itu termasuknya masih normal apa kegemukan. Kemudian gizi kurang pada lansia dapat menurunkan fungsi fisik baik karena kegemukan atau karena gizi kurang yang menyebabkan kekurangan tenaga untuk beraktivitas. Kalau kita makannya sedikit otomatis loyo ya Bu ya. Ya. Jadi makannya harus sehari 3 kali minimal ya. Untuk menjaga berat badan dalam batas normal, seorang harus berada dalam keseimbangan energi. Itu jumlah kalori yang masuk sama kalori yang keluar. Jadi apa yang kita makan, yang dikeluarkannya pun harus seimbang, ya. Nanti kalau nggak seimbang habis makan dulu, ya. Nah, ya itu yang bisa menyebabkan faktor resiko nantinya bisa menjadi obesitas atau kegemukan. Ya, untuk menjaga keseimbangan ini dapat dilakukan konsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, olahraga ringan secara teratur, ya.
untuk ini penurunan fungsi otak. Biasanya kalau yang udah usianya lanjut di atas 70, kadang-kadang ada yang pikun ya Bu ya. Ya, jadi memori otaknya itu sudah menurun ya. Tapi untuk ibu-ibu di sini mah kayaknya masih bagus semua. Ya, kalau usianya juga masih rata-rata masih pralansia ya. Paling yang usianya lanjut hanya beberapa orang ya. Pindah gede kali ya. Udah gede Bu. Ya sih dong. Kemudian menopause Bu. Ada di sini yang sudah berhenti headnya? Ada saya udah. Ya. Dari umur berapa Bu berhentinya? Ya Iya. kayak saya. Sampai ya, gede. Saya kayak 5-3-an. Ya, biasanya kalau untuk reproduksi atau menopause itu di atas 50 tahun. Tapi yang menopause ini juga ada yang usianya di bawah 50. Ada yang dari 45 tahun ada. Ya, biasanya menopause ini seperti itu ya. Untuk selanjutnya kalau laki-laki mah jarang ya dia ya. Nah, ini masalah kesehatan yang perlu diwaspadai saat usia-usia lanjut ya Bu ya. Misalnya di sini ada kencing manis, gejalanya ya Bu ya. Untuk mencegah kencing manis itu kurangi makanan yang manis. Kemudian diet sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya kalau yang gula darahnya tinggi sama dokter sering disarankan untuk tidak mengkonsumsi nasi putih karena nasi putih itu kandungan gulanya lebih banyak. Jadi biasanya disarankan yang lain kayak beras merah atau Boleh. ubi ya, kentang. Jadi yang kadar gulanya lebih sedikit. Kalaupun ada yang makan nasi putih, biasanya nasinya nasi yang untuk besoknya tuh Bu, wadang ya betul. Kemudian aktivitas fisik yang tadi berjalan kaki ya, atau nyetrika boleh, nyapu, ngepel juga termasuk aktivitas fisik, tapi itu untuk lebih ke rumah ya Bu ya. Kemudian cek kesehatan rutin ke petugas kesehatan yang mendapatkan pengobatan yang tepat ya. Jadi kalau udah tahu gula darahnya tinggi, kita harus sering kontrol Bu. Karena kalau gula darahnya rendah, biasanya efeknya drop juga. Kalau tinggi drop juga. Jadi serba salah ya Bu. Iya. Jadi harus sering-sering gitu. Nah, untuk Sedang-sedang saja. biasanya gejala-gejalanya tuh Bu, sering minum, sering pipis, sering buang air kecil, kemudian cepat lapar, kemudian berat badannya menurun, jadi drastis ya kelihatan ya, kemudian cepat lelah, gampang kesemutan, pandangan mulai kabur, gangguan kayak ginjal, jantung dan hipertensi, ya. Kemudian masalah yang kesehatan yang diwaspadai ini darah tinggi ya Bu ya. Tekanan darah tinggi biasanya gejalanya apa Bu? Ada yang tahu? Pusing. Ya, sakit kepala. Kemudian ada yang sampai mimisan ya Bu ya. Untuk mencegahnya, kurangi makanan mengandung garam. Kayak makanan-makanan sekarang kan banyak yang instan. Nah, itu biasanya banyak kandungan garamnya. Kayak kerupuk, snack, mie instan, ikan asin, goreng-gorengan. Itu juga gorengan juga kalau bisa mah jangan terlalu sering atau banyak ya, karena nggak baik juga ya Bu ya. Kemudian bersikap positif dan santai. Jadi kita berpikirnya, ayo kita udara dhuwur ya. Makanya makanan kok pikiran baik malah tambah dhuwur ya Bu ya. Jadi ya udah, kalau kita udah tahu caranya, kita kontrol ke petugas, minum obat yang rutin, teratur, istirahatnya cukup, pola makannya dijaga, udah gitu aja. Sama hidup sehat, jalan aktivitas olahraga ringan ya. Kemudian cek kesehatan rutin ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat ya. Nah, kemudian anemia ya Bu. Anemia ada yang tahu nggak Bu, anemia itu apa? Anemia kurang. Anemia itu
rendah. Jadi beda antara tensi rendah sama kurang darah. Kalau tensi rendah itu biasanya disebabkan karena aktivitasnya terlalu capek atau kurang istirahat. Tapi kalau anemia itu bisa disebabkan dengan gangguan penyerapan makanan, ya. Kemudian penyebabnya itu kalau anemia bisa makanannya kurang bergizi, kemudian perdarahan atau terutama pada saat haid. Biasanya kita kan perempuan kan haidnya kan ada yang banyak, apalagi kalau misalkan usia-usia mau mendekati menopause itu kadang mensnya nggak teratur, ada yang sampai 2 bulan haid terus. Nah itu kemungkinan bisa terjadi anemia. Tapi kemudian gejala-gejalanya kayak lemah, letih, lesu, pucet, kemudian jantungnya berdebar, sakit kepala, konsentrasi menurun, terutama mudah mengantuk ya Bu ya. Jadi si anak sih nggak mengantuk beli. Anak nih. Ngomong. Ya. Kemudian cara mencegahnya kontrol ke petugas kesehatan untuk pemberian tablet zat besi namanya sama vitamin B12 untuk mencegah atau mengurangi anemia ya. Sebetulnya makanan sehari-hari juga banyak ya Bu yang untuk menaikkan hemoglobin atau untuk mencegah anemia, kayak sayuran kayak biasa kita pagi kalau ke warung di Purida ya seringnya ya, kangkung, bayam. Nah itu juga bisa menaikkan atau mencegah anemia, tapi masaknya jangan terlalu matang ya atau lotrok ya Bu. Jadi nanti vitaminnya nggak ada ya. Kemudian masalah kesehatan yang diwaspadai ada juga jantung koroner. Jantung koroner itu gejalanya stres, muncul keringat dingin, kemudian nyeri dada sebelah kiri dan terasa sesak ya. Tapi alhamdulillah di sini mah nggak ada ya Bu ya, sehat-sehat semua ya ibu-ibunya ya. Kemudian cara mencegahnya, hindari makanan yang berlemak dan manis. Makanya jangan terlalu sering makan gorengan atau yang manis-manis itu dikurangi ya Bu ya. Boleh nggak apa-apa, tapi dikurangi, jangan terlalu sering. Kemudian makan sayur, buah, aktivitas fisik secara teratur. Kemudian cek kesehatan rutin ke petugas kesehatan agar mendapatkan pengobatan yang tepat ya Bu ya. Kemudian ini nih Bu, osteoporosis. Biasanya pada usia-usia lanjut itu masalah tulang ya Bu ya. Jadi bukan hanya ini aja, jadi suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan struktur jaringan tulang yang mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang serta resiko terjadinya patah tulang ya. Bagaimana gejalanya? Ada yang tahu Bu gejalanya Bu? Awalnya sih paling nyeri tulang, kemudian kelainan bentuk, nyeri punggung. Biasanya yang punggungnya tadinya tidak data pajak, semakin tua dongok ya Bu ya, bungkuk ya. Mungkin karena emang aktivitasnya yang terlalu berat, jadi memicu untuk si tulang itu jadinya bungkuk ya. Kemudian cegah osteoporosis itu bisa dengan mengkonsumsi kalsium. Kalsium itu ada yang tahu Bu apa aja? Macam-macam kalsium banyak, di warung juga banyak. Susu, iya susu, yogurt, keju, ikan teri kering juga sama itu Bu, mengandung kalsium juga ya. Udang, sayuran warna hijau, kacang-kacangan, sama minum-minum sereal. Jadi minum kopinya dikurangi ya Bu ya. Iya, terus makan seimbang, pertahankan berat badan yang ideal, fisik, hindari merokok dan konsumsi alkohol. Bapak Ija masih udut beli. Mari, iya, bismillah ya.
jadi dikurangi ya. Nah, cukup sekian ibu-ibu ya penyuluhannya tentang lansia. Sebelumnya semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya buat ibu-ibu semua, bapak-bapak ya. Nah, nanti usahakan setelah adanya penyuluhan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja Bu. Kayak aktivitas olahraga supaya menjaga kesehatan tubuh kita kayak berjalan ya. Terus makan gizi seimbang, makan makanan yang sehat, banyak makan protein ya, sama kontrol ya. Yang tadi yang tensinya tinggi hitam ya. Nah, sama Diwas ya, berdua ya. Nanti ya sering kontrol. Tadi harus rutin kontrolnya ya. Jadi nggak hanya dari makanan sehari-hari atau makan seimbang sama aktivitas fisik aja, tapi harus kontrol ke petugas kesehatan juga ya, biar nanti tensinya terkontrol ya. Takutnya kalau tensi tinggi itu kalau nggak terkontrol, khawatirnya nanti tiba-tiba naik, yang dikhawatirkan sampai pembuluh darah pecah. Nah itu yang bahaya ya, amit-amit jangan sampai ya. Nah, ada yang ditanyakan sebelumnya Bu? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas Ibu? Maka Bu bertanya Bu. Sharing aja sekarang nggak Bu? Akan apa itu? Barangkali ada yang ditanyakan, enggak? Atau cukup jelas? Atau? Ya, salah satu Bu ada yang bertanya. Ya apa aja? Penyebab darah tinggi, tampil kubur. Iya, ya boleh mangga. Kalau untuk ya, barangkali Bu Intan atau Bu Dita yang mau jawab. Asma. Biasanya kontrol ke puskesmas ibu konsul ke dokter. Kontrol mau udah tiap bulan kontrol gitu. Cuma tahu kasih saran apa lagi. Ya, kalau Itu cuaca, karena cuaca bukan dingin dah. Biasanya karena dingin. Ini udah pasti. Kalau asal memang kerja, biasanya kerja terlalu berat tubuh capek, kecapean. Berarti dikurangin aja kalau aktivitasnya. Bimasnya kan memang punya riwayat asma ya. Jadi kalau riwayat asma itu penyebabnya memang banyak ya, nggak hanya dari faktor cuaca aja, kadang bisa dari aktivitas juga. Terus alergi obat juga bisa ya. Yang harus dihindari ya tadi faktor penyebab pas kita sesek, merasa sesek misalnya karena debu ya, kita harus dihindari. Kemudian karena capek ya jangan terlalu capek, kurangi aktivitasnya. Ya, kalau masak tuh kayak goreng-gorengan apa itu kan asapnya ini kan masuk ke hidung, bisa bikin sesak juga. Tapi ya dibarengi untuk mencegahnya seperti itu ya Bu, yang kurangi penyebabnya. Nah untuk itunya pengobatannya nanti rutin kontrol ke dokter setempat atau dokter yang biasa kontrol ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sakit pinggang sih. Kalau sakit pinggang mau bisa jadi karena saraf ya. Jadi ada yang naubat ya tapi iya ya ada ya salah satunya mah aktivitas yang berlebih ya, karena sering angkat berat, kemudian kitanya capek, terus karena faktor usia juga jadinya kan mulai penurunan sistem-sistem kondisi fisik kita kayak pinggang, gampang capek, gampang pegel ya. Iya berat baik. Kurang sesak.
basuhan ya. Bongkok-bongkoknya. Sama penggawe bakso bae. Nah Bu, di sini tuh ada moto lansia bahagia menuju masa tua sehat, masa tua lebih romantis. Yang bahagia itu ada singkatannya, B-nya itu berat badan berlebih dihindari. Ya, kayak tadi makanan gorengan berlemak, manis ya. Itu kan jadinya dia. Ada yang orang puncak sih nak akan ditumpuk dulu. Ya, tapi masih nggak terlalu yang sampai over ya Bu ya, nggak yang Kan jadi bulog. ya. Kamu mau beli tiap hari kalau dari cetak. Bari olahraga. Kalau raga mai punggung sama melaku mana mana. Ya. Dia goyang baik, dia akan sama. Kemudian A-nya itu aturlah makan. Di orang langkah. Iya. Ada musik mudi yang goyang baik dari olahraga nih. Melaku solo sama melaku. Ya, mulanya nggak masih rosak ya. Aktivitas apa masih bisa ya. Jadi melaku di mau ya juga melaku ini dibawa sampai mau nggak baik. Nah, untuk A-nya Bu, aturlah makan dengan gizi seimbang ya. Kemudian H-nya itu hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Kemudian A-nya agar terus berguna lakukan kegiatan hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan. Ya, dagang apa sing penting mah anak aktivitas ibu apa baik ya, sing sawah sing masih sawah. Senam ya. Kemudian gerak badan tertentu wajib terus dilakukan. Yang tadi tubuh aktivitas ringan ya supaya badan tetap sehat dan bugar. Iman dan takwa ditingkatkan. Stres serta kelola stres. Kemudian awasi tubuh dengan melakukan memeriksakan kesehatan secara rutin ya Bu ya, agar kesehatannya terkontrol. Ada yang ditanyakan lagi? Ada tambahan tadi ya Bu ya, yang nanyain asma tuh ya. Ibu misalkan nanti kambuh, kalau pas sesek tuh jangan tiduran. Kalaupun tidur nanti dikasih bantalnya yang lebih tinggi ya Bu ya. Posisinya Kayak ini ya. jangan dipendek ya, nanti kalau ditidurin itu malah nambah sesek loh ya Bu ya. Tapi ada obat ini untuk sedia namanya riwayat asma atau penyakit asma itu kadang nggak bisa diprediksi kapan dia akan datang ya. Jadi kalau kita di rumah sudah sedia ini aja. Jadi nanti kalau sambil nunggu pertolongan, kalau sudah ada obat itunya kan nggak makin memperburuk atau berat ya. Sama tadi yang sakit pinggang tuh ya Bu ya, pinggang tuh dia lebih baik kalau pas sakit banget nanti diganjel aja pakai bantal. Itu bisa mengurangi punggungnya. Udah pernah berobat ke dokter saraf? Belum. Ya bisa kalau yang sering keluhan seperti pinggangnya sakit, lututnya sakit, sering kesemutan, tangannya kebas, itu disarankannya paling kontrolnya ke dokter saraf. Jadi berarti biar pengobatannya cepat gitu ya. Ya paling boleh ke dokter umum juga nggak apa-apa, cuman ya paling nanti untuk itunya hanya sementara, tapi untuk ininya mah lebih ya ke dokter saraf ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Kalau nggak ada, sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya ya. Semoga apa yang disampaikan ini namanya sharing aja ya Bu ya, bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat ya ibu-ibu ya. Sehat. Bahagia.